Hai, hello, anak hebat kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar siang hari ini anak-anak? Sehat-sehat semua bukan? Bapak berdoa semoga anak-anak dan keluarga semua diberikan kesehatan dan tidak ada satupun kekurangan. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini Bapak tidak sendiri anak-anak ya. Di sini Bapak memperkenalkan diri ya. Nama Bapak yaitu Pak Masuri dari SDN Margorejo 1403. Dan Bapak di sini juga ditemani seorang Bapak guru yang hebat pula. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Pak Masuri. Saya Pak Supriyo, ya, sehari-hari mengajar di SDN Sidotopo 1 Surabaya. Di sekolah biasanya Bapak dipanggil Pak Priyo. Bagaimana Pak Masuri kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Oke, silakan dijelaskan Pak Masuri ya. Ya, baik anak-anak. Masih di acara kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Pada kesempatan hari ini, anak-anak, kita akan mempelajari materi AKM. Tapi sebelumnya, Bapak ingatkan, ya, yang pertama yaitu anak-anak harus menyiapkan diri ya, dengan menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Untuk memulai kegiatan kita, marilah anak-anak kegiatan kita buka dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberikan kelancaran dan tentunya akan memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita masuk di pada seri AKM ya. Apa itu AKM anak-anak? Yaitu Assessment Kompetensi Minimum ya. Di materi AKM ini ya, pada hari ini kita masuk di kegiatan yaitu literasi teks informasi. Materi literasi hari ini yaitu menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks informasi. Yang kedua, membandingkan hal-hal utama, misalnya perbedaan kejadian, prosedur, ciri-ciri benda dalam teks informasi. Untuk penjelasan materi ini akan disampaikan oleh Pak Priyo. Kepada Pak Priyo kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Masuri ya. Sebelum nanti kita latihan beberapa soal yang akan disampaikan Pak Masuri dan saya juga, mungkin ada sedikit ringkasan untuk materi hari ini. Yang pertama ya, apakah yang dimaksud dengan teks? Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Teks informasi adalah teks yang berisi tentang informasi yang disampaikan, biasanya berisi data atau kejadian nyata. Jadi nanti anak-anak pada soal teks literasi jenis ini nanti kita akan menemui banyak gambar atau poster. Kemudian nanti kita lihat kesesuaiannya dengan teks. Nah, mungkin untuk sementara itu saja Pak Masuri. Silakan dilanjutkan dengan ya, contoh soal mungkin ya. Baik Pak Priyo, terima kasih. Nah, anak-anak, untuk lebih mendalami tentang materi teks informasi ini, Bapak memiliki beberapa soal. Oleh karena itu, anak-anak saya harapkan bisa menyimak dengan baik di depan layar kaca kalian. Nah, inilah untuk soal yang pertama. Di sini anak-anak, kalian perhatikan, di sini ada sebuah poster ya, yang berisi tentang 6 cara menjaga kebersihan tubuh. Ya, langkah yang pertama yaitu mandi 2 kali sehari. Yang kedua, cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Yang ketiga, potonglah kuku sebelum potonglah kuku secara teratur. Yang keempat, rajin menggosok gigi
setelah makan, dan sebelum tidur. Yang kelima, biasakan mencuci kaki setelah bepergian dan sebelum tidur. Dan yang terakhir adalah pakailah pakaian yang bersih. Bagaimana anak? Sudah jelas tentang isi dari poster tersebut? Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, coba perhatikan soal berikut. Klik dua cara membersihkan tubuh sesuai dengan isi poster di samping. Ya, yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Apakah benar? Kita lihat. Nah, benar anak-anak. Ini sesuai dengan pernyataan yang nomor 2 ya. Cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Ya. Memotong kuku secara teratur. Nah, benar juga anak-anak ya. Itu sesuai dengan poin yang ketiga dari 6 cara menjaga kebersihan tubuh. Yang terakhir kita lihat anak-anak, mengganti baju sebelum tidur. Nah, untuk pernyataan mengganti baju sebelum tidur itu tidak ada di 6 cara menjaga kebersihan tubuh. Sudah jelas? Sudah paham anak-anak di soal yang pertama ini? Baik, Bapak lanjutkan di soal yang kedua. Ayo coba perhatikan dengan baik di layar kaca kalian. Nah, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Kebun Binatang. Ayo sambil disimak baik-baik, Pak Mas Suri baca dari sini anak-anak ya. Willy diajak ayah ke kebun binatang. Di sana Willy melihat gajah, jerapah, siamang, dan panda. Saat pengunjung datang, beberapa kera pergi memanjat dan bersembunyi di atas pohon. Padahal ada yang ingin memberi makanan. Ayah, apa aku boleh memberi makan? Tanya Willy pada ayah. Tidak nak, petugas sudah memberinya, jawab ayah. Tapi ayah tapi ayah berbagi itu kan baik, kata Willy. Betul, tapi nanti mereka bisa sakit jika salah makan. Willy mengangguk pelan. Nah, dari soal ini kita perhatikan ada gambar seorang anak memberikan makan. Untuk melanjutkan pembahasan soal ini akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap anak-anak stay di tempat dan tunggu di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, terima kasih karena kalian masih tetap setia dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi Pak Mas Suri sudah menyampaikan beberapa soal, tapi tadi yang terakhir belum tahu jawabannya. Kira-kira penasaran nggak jawabannya apa? Oke, sekarang silakan Pak Mas Suri dilanjutkan untuk pembahasan soalnya. Baik Pak Priyo, terima kasih. Ya, baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyimak dengan baik ya yang bacaan yang berjudul di kebun binatang ya. Nah, sekarang silakan diperhatikan. Apakah tindakan yang dilakukan anak itu tepat? Nah, kita coba jawabannya apa kira-kira? Nah, ya, jawabannya adalah tidak tepat. Kita tidak boleh memberi makan hewan ya di kebun binatang. Mengapa? Karena di kebun binatang itu sudah ada yang memberi makan sesuai dengan gizi yang dibutuhkan oleh hewan tersebut. Ya, jadi ketika anak nanti pergi ke kebun binatang, tolong jangan memberi makan hewan tersebut. Demikian Pak Pri. Oke, terima kasih Pak Mas Suri. Selanjutnya, ini ada soal ya. Kalau kamu perhatikan soalnya sangat menarik. Kenapa? Karena di situ ada gambar ya, ada poster, ada tempat sampah, kemudian ada teksnya. Nah, oke, langsung saja mari kita baca ya anak-anak. Makna di balik warna-warni tempat sampah. Berdasarkan warnanya, ada 5 jenis tempat sampah yang memiliki fungsi berbeda. Apa saja ya?
tempat sampah warna hijau. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk sampah organik, contohnya sisa makanan, kemudian sayuran, kulit buah, daging, atau benda yang mudah terurai. Kemudian tempat sampah warna kuning. Tempat sampah warna kuning digunakan untuk jenis sampah bukan organik, contohnya plastik, botol air minum, kemudian ember, dan sebagainya. Tempat sampah warna merah. Tempat sampah warna merah digunakan untuk menggunakan barang berbahaya beracun atau B3. Contohnya deterjen, barang kimia, cairan pembersih lantai, obat, dan sejenisnya. Kita lanjutkan. Kemudian tempat sampah warna biru. Tempat sampah warna biru ini khusus untuk menampung sampah kertas, ya. Contohnya majalah bekas, koran, atau kardus. Tempat sampah warna abu-abu. Tempat sampah warna abu-abu digunakan khusus untuk sampah yang tidak bisa terurai dan tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, sekarang setelah ada gambar, kemudian ada teks. Sekarang kita lihat soalnya. Perhatikan gambar pada teks. Tuliskan satu hal yang membuat gambar tersebut tidak sesuai dengan isi teks. Berarti anak-anak ini contoh soal jenis apa ya kira-kira? Pak Maksuri, apa ini Pak Maksuri jenisnya ini? Jenis uraian, Bapak. Oke, bagus sekali. Jadi ini adalah contoh jenis soal uraian. Tuliskan satu hal yang membuat gambar tersebut tidak sesuai dengan isi teks. Jadi kita harus membandingkan antara gambar atau ilustrasi dengan teksnya. Kira-kira sesuai atau tidak? Mari kita lihat jawabannya. Nah, yang tidak sesuai adalah jumlah dan warnanya. Mengapa? Karena tadi kalau kita lihat di teks itu hanya ada 5 tempat sampah, jumlahnya hanya ada 5. Kemudian warnanya juga tidak ada warna coklat, tapi ternyata di gambarnya ada warna coklat. Jadi seperti itu contoh soal uraian, ya. Berikutnya anak-anak. Nah, ini juga ada posternya atau tadi kita sebutnya apa? Ilustrasi, ya. Itu gambarnya bagus sekali anak-anak, ya. Ada tangan, ya, sedang memegang air, ya. Airnya jernih sekali, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, menurutmu pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Kira-kira apa ya? Nah, ini kira-kira jenis soalnya apa ini? Betul sekali, uraian. Ini adalah contoh jenis soal uraian. Karena kita harus menulis atau ada kadang-kadang perintahnya itu disuruh mengetik. Nah, jawabannya adalah kita lihat. Nah, jawabannya lumayan panjang. Menyelamatkan bumi dengan memanfaatkan sumber daya air sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan. Itu jawabannya anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum nanti Pak Maksuri melanjutkan ke contoh soal yang lain, nah, Bapak ini ada salam literasi. Kalian pasti sudah pernah lihat kan, ya? Nah, tapi ini salam literasinya beda. Karena apa? Khusus atau khas untuk Surabaya. Bagaimana? Mau coba? Oke, sekarang tirukan bersama-sama, ya. Salam literasi. Literasi jaya, Surabaya hebat. Ayo membaca. Yes, yes, yes. Nah, bisa diulangi lagi? Nah, biar semangat mungkin sama Pak Maksuri, ya. Baik, ya. Mulai, ya. Salam literasi. Literasi jaya, Surabaya hebat. Ayo membaca. Yes, yes, yes. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya soal akan disampaikan oleh Pak Maksuri. Silakan Pak Maksuri. Ya, baik Pak. Silakan dibuka Pak Pri. Baik anak-anakku, kita lanjutkan soal berikutnya. Masih setia kan anak-anak di depan televisi kalian? Nah, perhatikan dengan baik. Ada sebuah bacaan yang berjudul Berani Berubah. Bertahun-tahun lalu, Abdul Aziz sama seperti nelayan lainnya di tempatnya tinggal, Desa Wongsorejo, Banyuwangi. Ia menangkap berbagai ikan hias cantik yang selanjutnya dijual kepada pengepul.
Namun suatu hari Abdul Aziz menangis melihat terumbu karang tempatnya biasa menangkap ikan hias hancur lebur. Dasar laut tampak seperti sumur dan banyak ikan hias yang mati. Ini terjadi akibat penggunaan bom dan racun untuk menangkap ikan hias. Abdul Aziz bertekad untuk tidak merusak terumbu karang lebih lanjut. Abdul Aziz dan beberapa teman nelayan lainnya lalu mendapatkan tawaran untuk mengelola objek wisata Watu Dodol di Jawa Timur. Tawaran ini tentu saja mereka terima dengan senang hati. Mereka mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak untuk urusan perizinan dan tata cara mengelola tempat wisata. Kerjasama mereka membuat Watu Dodol menjadi lokasi wisata yang nyaman untuk dikunjungi. Nah, seperti itu anak-anak ya, kondisi bawah laut yang di daerah Watu Dodol. Tidak berhenti sampai di situ, Abdul Aziz bersama teman-teman juga memulihkan kawasan perairan Watu Dodol. Belajar dari berbagai sumber, mereka menanam rumpon, rumah ikan, dan terumbu karang. Hasilnya sudah tampak dasar laut yang semula kosong dan mencekam, kini berubah menjadi taman laut dengan terumbu karang yang indah. Berbagai ikan hias juga sudah tampak berenang bebas di antara terumbu karang. Nah, sekarang perhatikan pertanyaannya. Apa perbedaan keadaan terumbu karang sebelum dipulihkan dan sesudah dipulihkan oleh Abdul Aziz dan kawan-kawannya? Bagaimana dengan jawaban kalian anak-anak hebat Kota Surabaya? Ya, silakan. Nah, terima kasih Pak Pri. Jawabnya yaitu terumbu karang yang awalnya rusak karena bom dan racun untuk menangkap ikan, tetapi pada akhirnya menjadi taman laut yang indah. Ya, itu anak-anak ya untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan soal-soal berikut ini ya, setelah pesan-pesan berikut ini, dan tetap di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Hai anak hebat Kota Surabaya, masih bersama di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Baik anak-anak, kita lanjutkan di soal berikutnya. Ya, tentunya anak-anak masih semangat kan untuk mengetahui soal apa saja sih yang akan ditayangkan oleh Pak Masuri dan Pak Priyo. Ya, baik anak-anakku, di sini ada sebuah gambar tentang merawat bumi, anak-anak. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Gambar 1 itu tentang Aku Bumi, tempat kalian tinggal bermain ceria. Yang kedua, tetapi ada beberapa kegiatan manusia yang membuatku sakit. Yang ketiga, untunglah ada anak-anak yang mau menolongku. Mereka inilah para penolongku. Dan yang keempat, terima kasih sudah merawatku, teman-teman ya. Nah, untuk soal berikut, perhatikan baik-baik anak-anak. Klik salah satu. Jadi satu saja nanti yang harus diklik. Menurut kamu, jika anak-anak tidak mau menolong bumi, bumi akan menjadi, nah, apakah A atau B atau C? Nah, kita klik anak-anak ya. Apa Pak Pri, kira-kira Pak Pri jawabannya? Jawabannya kira-kira B ya. Iya, coba kita klik ya. Nah, betul ya, jawaban anak juga betul, ya Pak Pri juga betul ya. Kita lanjutkan lagi ya soal berikutnya. Monggo Pak Pri. Oke, soal berikutnya ini berhubungan dengan soal sebelumnya. Jadi ada dua gambar. Yang pertama buminya tersenyum ya. Kemudian yang kedua buminya sedih. Nah, sekarang ketik jawabanmu. Perhatikan gambar nomor 1 dan 2 di atas. Ya. Kemudian pertanyaannya, menurutmu apa yang membuat kedua gambar itu berbeda? Ya. Jadi kalian sudah melihat gambarnya kan? Kira-kira apa yang berbeda? Ya, jawabannya. Nah, jawabannya adalah bumi pada gambar nomor 1 lebih jauh dan terlihat lebih ceria. Mengapa? Karena di atasnya banyak tanaman ya, banyak pepohonan sehingga bumi bahagia, senang. Oke, berikutnya Pak Masuri ya. Nah, soal berikutnya masih berupa gambar-gambar anak-anak ya. Nah, di situ kalian perhatikan ya.
soalnya penulis atau yang membuat soal itu ingin mengganti gambar 2 di atas. Menurut kamu, manakah gambar yang sebaiknya dipilih? Ada 3 gambar, gambar A, gambar B, gambar C. Kira-kira gambar mana yang sama atau sesuai dengan gambar A? Gambar yang ada di atas ya, yang sebelah kanan. Jawabannya adalah iya, betul sekali, gambar A. Karena apa? Karena gambar A sesuai dengan gambar yang di sebelah kanan di atas, yaitu bumi dalam keadaan sedih ya. Untuk soal selanjutnya, Pak Masuri, silakan. Ya, terima kasih Pak Pri. Kita lanjutkan anak-anak di soal berikutnya. Ini soal bacaan ya. Perhatikan baik-baik di layar kaca kalian ya. Tahukah kamu, bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di sana sangat dingin. Apalagi di kutub selatan. Sepanjang tahun, lapisan es selalu menutupi kutub selatan. Apakah es di kutub selatan bisa mencair? Jawabannya bisa. Es di kutub selatan akan mencair jika suhu di bumi naik terus-menerus. Kenaikan suhu bumi terus-menerus disebut pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh perilaku manusia. Contohnya adalah penebangan hutan dan polusi udara. Mencairnya es di kutub selatan akan membahayakan kehidupan. Runtuhnya es bisa menyebabkan tsunami. Es yang mencair juga akan mengalir ke lautan. Jika air laut semakin banyak, pulau-pulau bisa tenggelam. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah salah satu contoh akibat mencairnya es di kutub selatan terhadap kehidupan beruang kutub. Ada gambar 1, itu sebelum es kutub mencair. Dan gambar 2, yaitu setelah es di kutub mencair. Kasihan beruang kutub jika es di sana mencair. Yuk kita jaga bumi kita, jangan sampai es di kutub mencair. Nah, sekarang perhatikan soal berikut anak-anak. Kamu bisa klik beberapa pilihan. Nah, artinya kalian nanti bisa menentukan jawabannya lebih dari 1. Kalau di soal KM itu namanya soal pilihan ganda. Apa Pak Pri? Pilihan ganda kompleks. Ya. Pilihan ganda kompleks anak-anak ya. Nah, di sini ada penebangan pohon, ada penangkapan ikan, dan ada polusi udara. Coba kita klik mana jawabannya ya. Kita perhatikan baik anak-anak. Nah, ya, yang pertama penebangan pohon. Ya, ini tadi sesuai dengan yang ada di bacaan. Kita berikutnya menangkap ikan, bukan anak-anak ya. Yang menyebabkan hanya 2, yaitu penebangan pohon dan polusi udara. Untuk soal terakhir, monggo Pak Pri. Oke, terima kasih Pak Masuri ya. Untuk soal terakhir, nah itu masih ada 2 gambar ya. Yang pertama gambar 1 ya, sebelum es di kutub mencair. Kemudian gambar 2 setelah es di kutub mencair. Langsung saja pada soalnya, perhatikan gambar 1 dan 2. Sebutkan 1 yang berbeda antara kedua gambar ini. Ketik jawabanmu. Jadi sekali lagi ini adalah contoh soal uraian ya. Kira-kira jawabannya apa ya? Mari kita lihat. Nah, jawabannya beruang hidup tempat hidup beruang semakin sempit karena es mencair. Karena kamu lihat pada gambar 2 itu beruang tampak terapung-apung di balok es ya. Sehingga berbeda dengan gambar yang pertama. Oke, anak-anak, alhamdulillah Pak Masuri ya, kita sudah selesai belajar hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk anak-anak. Ya. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, silakan Pak Masuri menyimpulkan. Baik anak-anak, ya, ini kesimpulan belajar hari ini ya tentang soal KM. Ya, ini di sini tentang teks informasi tadi. Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Yang kedua, teks informasi adalah teks yang berisi tentang informasi yang disampaikan, biasanya berisi data atau kejadian nyata. Demikian Pak Pri, untuk kesimpulan. Oke, terima kasih Pak Masuri. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hari ini belajar AKM bersama saya Pak Priyo dan Pak Masuri ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali. Nah, anak-anak, kalian juga bisa belajar AKM melalui web. Silakan Pak Masuri. Ya. Ini bisa kalian lihat di layar. Kalian bisa klik pada alamat yang ditayangkan di layar. Baik anak-anak, kita tutup pertemuan kita hari ini.
jangan lupa ya untuk tetap setia mengikuti belajar bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Terima kasih ya.